Halo semuanya, apakah kamu sudah menjalankan toko grosir atau kamu baru ingin membuka toko grosir? Jika iya, pasti kamu tahu betapa kompleksnya bisnis ini. Manajemen stok, penjualan, dan keuangan yang efisien adalah hal yang sangat penting. Namun, tahukah kamu bahwa ada solusi yang dapat merubah cara kamu dalam menjalankan toko grosir? Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang demo Akret POS. Solusi inovatif yang akan membantu kamu meningkatkan efisiensi dan profitabilitas bisnismu. Kamu mungkin sudah pernah mendengar tentang Akret POS. Tapi, tahukah kamu betapa hebatnya Akret POS dalam mengoptimalkan operasional toko grosirmu? Akret POS adalah solusi penjualan yang dirancang khusus untuk mengatasi semua kebutuhan bisnismu. Ini adalah kunci keberhasilan dalam mengelola inventaris, melayani pelanggan, dan mengelola keuangan dengan efisien. Nah, kalau gitu kita langsung masuk aja ke simulasi cara menggunakan Akret POS untuk toko grosir. Nah, sekarang saya udah ada di dalam database Akret Online. Nah, kenapa saya bukanya Akret Online terlebih dahulu? Karena nanti kan si Akret Online ini sama Akret POS itu dia saling terintegrasi. Nah, nanti Akret Online tuh bisa digunakan untuk setting back office-nya untuk Akret POS. Jadi nanti kayak untuk master datanya, nanti kamu input itu dari Akret POS-nya. Dari Akret Online ya, maaf. Nah, nanti kalau kamu pengen catat transaksi penjualan, baru kamu pakainya itu Akret POS. Jadi untuk langkah pertama, nanti kamu settingnya itu dari Akret Online terlebih dahulu. Nah, untuk modul yang ada di Akret Online, nanti kamu bisa lihat di sebelah kiri sini. Di sebelah itu udah lengkap jadi di Akret Online ini. Nanti jadi kamu bisa untuk transaksi pembelian, transaksi penjualan, nanti juga kamu bisa kontrol stok sampai nanti kamu ke laporan perpajakan. Nah, tapi nanti Akret POS itu mempermudah kamu dalam proses transaksi penjualan. Nah, sekarang kita lihat di modul-modul Akret Online itu ada apa aja. Yang pertama nanti kamu ada modul pengaturan, kemudian nanti ada modul perusahaan, modul buku besar, kas and bank, penjualan, pembelian, persediaan, aset tetap, smart link text, dan yang terakhir itu adalah daftar laporan. Nah, ini adalah modul yang ada di Akret Online. Nah, sekarang kita langsung simulasi aja untuk penggunaan Akret Online dan Akret POS untuk toko grosir. Jadi nanti kan sebelum kamu memulai menggunakan Akret Online dan Akret POS, itu kamu harus input master data terlebih dahulu. Nah, nanti daftar master datanya itu kita ada 5. Yang pertama itu ada daftar akun perkiraan, daftar barang dan jasa, daftar pelanggan dan pemasok, kemudian yang terakhir itu kita ada daftar aset tetap. Nah, nanti kamu bisa input terlebih dahulu ke 5 master data tersebut. Nah, tapi nanti di sini saya nggak praktek untuk import master data, jadi nanti saya inputnya manual aja. Jadi yang pertama yang kita harus lakukan nanti kita masukin akun perkiraan dulu. Nah, untuk akun perkiraan nanti kita enak itu kalau pakai Akret Online kita udah disediain akun perkiraan dari Akret Online nih. Jadi Akret Online udah ngasih template defaultnya. Nah, nanti ini juga udah lengkap banget sebenarnya. Jadi nanti kamu tetap bisa tambah, ubah ataupun hapus. Nah, nanti kayak gini akun perkiraannya. Jadi nanti kamu nggak usah khawatir kalau kamu nggak punya akun perkiraan di pembukuan sebelumnya. Nah, nanti kamu bisa pakai akun perkiraan yang ada di Akret Online. Nanti kamu tinggal tambah aja. Nah, ini kan kita udah lengkap akun perkiraannya, paling nanti saya nambah di akun kas and bank aja. Jadi nanti akun banknya ini yang kita pakai untuk transaksi nih, kita masukin dulu saldo awalnya. Ini contoh kita punya uang 100 juta nih pertama. Kita masukin saldo awalnya. Nah, nanti dia langsung masuk di sini. Nah, kemudian nanti kita bikin akun lagi, akun perkiraan untuk kas and bank, dia nanti tipenya tuh kas and bank juga sama, sub akunnya kas and bank. Nah, nanti kita pakai untuk uang yang akan masuk ke toko kita. Jadi kita bisa ini, kita namanya kas toko. Nah, ini kita simpan. Nah, berarti nanti kalau ada transaksi yang ke toko kita, ada transaksi penjualan, nanti uangnya itu masuk ke kas toko dulu. Jadi nanti ditampung di sini. Nah, terus nanti kita bikin satu lagi kalau pembayarannya itu cashless. Contohnya kayak pembayaran pakai edisi, kayak pakai edisi BCA nih contohnya. Nah, kan pas itu nanti kamu masuknya ke akun terpisah. Nah, makanya nanti saya buatin juga di sini. Nah, nanti saya buatin di sini Bank BCA aja. Bank BCA toko contohnya. Kayak gini. Jadi nanti kita punya akun khusus nih. Jadi nanti pembayaran tunai kita masuk ke kas toko. Nah, nanti pembayaran yang non tunai nanti kita buatin juga. Ini saya contohnya kita ada Bank BCA toko di sini. Nah, kemudian ini kan kita udah selesai nih untuk akun perkiraan. Paling kita nanti buat ini aja untuk kas toko sama Bank BCA-nya. Cuma nanti kamu sesuaikan lagi, jadi kamu nggak harus ngikutin kayak gini. Cuma saran saya minimal kamu buatnya ada kas toko nih.
Jadi nanti kalau ada pembayaran tunai itu kamu akunnya terpisah dengan kas kecil, contohnya kayak gitu. Jadi nanti ada 2 akun kas di sini. Nah, terus sekarang kita masukin master datanya. Jadi master datanya kita sediain di modul persediaan di sini. Nah, nanti kamu ada fitur untuk barang dan jasa. Nah, nanti di sini kamu tinggal pilih nih, kamu mau masukin barang apa aja yang kamu jual dan kamu beli. Contoh saya mau jual sabun. Sabun A contohnya. Nah, kategori barangnya nanti kamu bisa buat umum atau kamu bisa kategori ini. Saya mau bikin contohnya kategorinya sabun. Saya simpan. Terus nanti jenis barangnya ini kita ada 4 jenis di sini. Ada persediaan. Nah, kalau ini nanti yang stoknya itu kamu kontrol. Kemudian ada non persediaan. Ini nanti kalau kamu beli itu langsung jadi beban. Nah, kemudian yang ketiga kita ada jasa. Dan yang terakhir itu kita ada grup. Nah, kalau grup ini biasanya kita kalau ada produk bundling nih kayak parcel contohnya. Nah, di dalam satu parcel itu kan nanti ada beberapa barang di dalamnya. Nah, nanti kamu bisa pakai yang jenis barangnya grup kalau kamu ada transaksinya kayak gitu. Cuma kalau saya kan ini kita nggak ada nih yang untuk praktek kali ini, berarti saya pakai yang persediaan aja di sini. Nah, terus nanti satuannya kamu bisa pilih di sini. Nah, enaknya di Decraton Land itu kita udah bisa multi satuan. Jadi kamu contohnya nih, kamu ada pieces, terus nanti di atas pieces kamu ada lagi box. Contohnya, nah satu box itu nanti berapa pieces? Untuk satu box isi 10 pieces. Nah, nanti kamu bisa sesuaikan di sini. Nah, terus nanti kalau kamu pakai barcode itu kamu juga bisa masukin di sini kode barcode-nya. Jadi nanti kamu bisa pakai barcode scanner. Terus nanti kita ada informasi lainnya. Ini nanti kamu bisa masukin nomor unik sama nomor produksi. Nanti kamu juga bisa pakai tanggal kadaluarsa. Kalau nanti kamu pengen kontrol tanggal kadaluarsanya, nah nanti kamu bisa pakai fitur ini. Nah, cuma ini saya nonaktifkan aja. Nah, terus ini kan kita baru di tab umum aja nih, tab yang pertama. Nah, untuk barang dan jasa ini kita ada beberapa tab, kemudian kita masuk ke tab yang kedua, ini ada penjualan dan pembelian. Nah, di sini nanti kamu bisa masukin informasi untuk penjualan dan informasi untuk pembelian. Informasi penjualan ini nanti kamu bisa masuk default diskonnya, kamu mau masukin itu berapa, terus nanti default harga jual satuan yang pertama sama yang keduanya itu berapa. Nanti kamu bisa masukin di sini. Nah, contoh kita mau jual itu per pieces 10.000 contohnya. Nah, terus kita per boxnya berapa? Per box kan tadi kita isinya 10 ya, berarti contohnya 100.000 contohnya. Kita masukin 100.000. Nah, nanti di sini kita enaknya itu ada fitur untuk harga grosir. Jadi kan kita khusus nih sekarang kita toko grosir penjelasannya ya. Berarti nanti kita aktifin fitur ini. Kita pakai harga grosir. Nah, kemudian kalau kamu udah masukin informasi penjualan, kita di sini ada informasi pembelian juga. Nanti kamu bisa masukin pemasok utamanya itu siapa, terus satuan belinya itu apa, terus nanti harga belinya, minimum beli sampai batas minimum stoknya itu gimana. Nanti kamu bisa isi sesuai dengan kebutuhan. Nanti kalau kamu mau pakai PPN juga kamu bisa input di sini PPN-nya. Nah, ini saya cukup isi di sini aja di informasi penjualan aja. Terus kita nanti ada tab stok. Ini kalau kamu ada saldo awal nih. Kalau kamu nanti pakai Decraton Land kan otomatis kamu udah ada pembukuan yang berjalan nih. Nah, saldo akhir yang di pembukuan sebelumnya nanti kamu masukin sebagai saldo awal di Decraton Land. Nah, nanti kamu bisa masukin di sini. Terus nanti kita ada tab untuk akun perkiraan. Kita juga ada tab untuk gambar. Nah, nanti kalau gambar ini kalau kamu masukin, ini saya masukin aja ya, sekalian buat contoh. Nah, nanti kalau kamu masukin gambar, nanti kamu ketika input transaksi di Acrobat POS itu akan muncul gambarnya. Ini saya ngambil gambar asal aja. Nah, terus yang terakhir paling ada tab lain-lain. Nah, kalau tab lain-lain ini paling untuk info lainnya dan catatan dimensi dan berat. Kayak gitu. Nah, ini saya udah oke, udah selesai. Nah, sekarang tinggal kita simpan. Kayak gitu. Nah, ini saya sekarang contohnya satu aja itemnya. Nanti kalau kamu ada banyak item, kamu tinggal masukin aja di sini. Kalau kamu nanti repot kan nggak mungkin kalau kamu itemnya itu udah banyak kan nggak mungkin input satu-satu ya. Nah, nanti di Decraton Land kita sediain template untuk impor data di sini. Kamu bisa impor dari Excel. Cuma untuk contoh kali ini saya pakainya satu aja. Nah, sekarang kita udah punya stok satu nih, punya item satu namanya itu sabun A. Nah, ini kan stoknya masih kosong, otomatis kan kita harus beli dulu nih barangnya. Jadi nanti kita sekalian simulasi pembelian barang ke suppliernya juga. Tapi sebelum kita beli sabun ini kita buat dulu harga grosirnya. Jadi nanti kita ada settingan untuk pembuatan harga grosir. Jadi nanti kita settingnya itu di sini. Nah, kita ada di sini di penyelesaian harga dan diskon. Nanti kita klik. Nah, nanti kategori penjualannya kamu pilih nih. Ini kan saya nggak buat dulu nih kategori penjualannya, saya buat umum doang. Nah, nanti kalau kamu punya beberapa kategori penjualan,
Nanti kamu bisa tambahin di sini. Kategori penjualan itu contohnya kayak kamu punya member nih. Ada member A, member B, member C. Nah, itu kan biasanya setiap member itu nanti punya harga khusus ya. Nah, itu namanya kategori penjualan nanti di sini. Cuma karena nanti saya harga grosirnya nih saya mau buat umum, jadi saya pakai kategori penjualan yang umum aja. Nah, nanti untuk tipe penyesuaiannya kita ada 2 jenis. Kamu mau pakai yang harga atau kamu pakai yang diskon. Kita ada 2 nih. Nah, terus kalau udah selesai di sini semuanya udah kamu isi, baru nanti kamu tinggal pilih barangnya. Ini kan saya tadi sabun A ya. Nah, nanti kamu tinggal pilih. Nah, terus nanti kalau kamu udah pilih barangnya, nanti kamu akan tampilannya kayak gini. Masuk ke rincian barang. Tadi ada nama barang, satuan, harga lama, harga baru, terus nanti ada harga minimum. Sama nanti untuk kalau kan kita perusahaan grosir ya. Nanti ada kuantitas di atas berapa, nanti harganya itu khusus. Nah, berarti nanti kita yang isi di sini nih. Contoh kita mau jual harga grosirnya itu di atas 50. Jadi kita ngisinya 51. Jadi dari 0 sampai 50 tuh harganya 10.000. Nah, nanti sampai 50 sampai 100 contohnya kita harganya jadi 9.000 nih. Berarti nanti ini kita ubah dulu. Kita ubah. Terus ini kita ubah. Kayak gini. Nah, berarti nanti dari 51 ke 100 kita harganya 9.000. Nah, ini kan kita 100-nya belum dibuat ya. Nah, nanti kita bikin lagi di sini. Jadi kita bisa bikin 2. Contoh nanti 101 sampai seterusnya itu harganya jadi 8.000 contohnya. Nah, ini kita tinggal masukin. Kayak gitu, berarti nanti dari 0 sampai 50 itu harganya 10.000. Nah, terus nanti dari 51 ke 100 itu harganya 9.000. Dan kemudian nanti dari 101 dan seterusnya itu harganya jadi 8.000. Kayak gitu. Nah, nanti kalau udah oke, kamu tinggal simpan. Tapi nanti anaknya ini kan kamu pasti banyak nih penyesuaian harganya ya. Dan item kamu kan banyak. Ini satu item aja kamu bisa ada 2 harga kayak gini nih. Nah, nanti di penyesuaian harga ini kamu juga bisa import. Kamu bisa import dari barang dan jasa atau kamu bisa import harga dari Excel. Nanti ada 2 pilihan. Nah, ini kalau udah oke, kamu tinggal simpan di sini. Nah, terus ini kan kita udah selesai nih untuk penyesuaian harganya. Sekarang kita tinggal beli stoknya nih. Supaya stok kita akan bertambah. Ini kan kita masih kosong nih. Berarti kita harus nambahin stoknya dulu. Nah, nanti untuk nambah stoknya kita ada di modul pembelian. Berarti nanti kita praktek untuk pembelian barang ke supplier juga nih sekarang. Nah, di alur pembelian di sini kita ada mulai dari pesanan pembelian, penerimaan barang, faktur pembelian, dan pembayaran pembelian. Nah, ini adalah alur yang disediakan oleh Akurat Online. Tapi alur ini nanti nggak harus kamu ikutin secara 100%. Jadi nanti kamu bisa sesuaikan dengan alur yang ada di perusahaan kamu. Contoh ternyata kamu nggak mulai dari pesanan nih, kamu mulainya dari faktur, terus langsung ke pembayaran pembelian. Nah, itu nggak masalah. Atau nanti kamu langsung dikirim barang, terus baru faktur, baru pembayaran pembelian nih, nah itu juga nggak masalah. Jadi nanti kamu bisa sesuaikan. Cuma nanti Akurat Online menyediakan alur pembelian itu kita mulai dari pesanan, penerimaan, faktur, dan pembayaran. Dan untuk alur yang tersingkatnya itu nanti kita dari faktur pembelian dan pembayaran pembelian. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang saya contohnya dari pesanan pembelian aja. Jadi kita buat itu dari awal. Sekarang kita pilih pesanan pembelian. Nah, nanti kita ditanya nih, kamu mau belinya itu ke pemasok mana? Cuma kan ini saya masih kosong di datanya. Sekarang kita tambahin aja pemasok A contohnya. Di sini. Nah, terus nanti kita tinggal pilih nih. Kita mau belinya itu barang apa pesannya. Kita pilih sabun A. Ya, kita pilih mau berapa piece nih belinya. Contoh kita mau beli 200 piece. Harga belinya berapa? 5.000 contohnya. Nah, kayak gini. Nah, nanti di sini kalau kamu ada multi gudang nanti juga ditanya nih. Ini cuma karena saya baru 1 gudangnya, berarti kita pakai gudang utama aja di sini. Kalau udah oke, kita tinggal klik lanjut. Nah, terus di sini nanti kita ada alamat kirim. Kita masukin alamat kita nih. Kayak gitu, nah terus nanti ada syarat pembayaran juga. Nah, kalau udah oke, kamu tinggal simpan. Nah, ini udah selesai nih. Nah, enaknya nanti di Akurat Online, setiap transaksi yang kamu input itu, kamu ada template untuk print out-nya. Contoh ini kan kita masukin pesanan pembeliannya. Nah, nanti kita bisa ngeliat nih template print out itu kayak gimana. Nah, enaknya lagi template print out ini nanti kamu masih bisa custom. Jadi kamu bisa edit sesuai dengan kebutuhan. Nah, nanti kelihatan nih nama toko kamu, terus nanti alamatnya, nanti tipe transaksinya itu apa, tanggalnya berapa, sampai nanti nama barangnya juga kelihatan. Nah, nanti untuk edit template print out-nya nanti kita ada fitur yang khusus.
Jadi kamu tinggal masuk ke modul pengaturan, kamu pilih fitur desain cetakan, kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut lagi, ini kan kita udah buat pesanan pembelian ya. Nah, proses selanjutnya berarti nanti kalau udah buat PO, nanti kamu akan dikirim barang nih sama si supplier. Nah, nanti kamu tinggal masuk ke fitur penerimaan barang. Nah, nanti di sini kamu pilih terimanya itu dari supplier mana. Jadi kan kita dari pemasok A ya. Kemudian nanti kamu masukin nomor terima. Nah, nomor terima ini nanti nomor surat jalan yang kamu dapat dari si supplier, dari pemasoknya. Kalau nanti nomor form ini nanti nomor internal untuk perusahaan kamu. Nah, terus nanti kamu tinggal klik ambil aja di sini, ambil dari pesanan, tinggal pilih barangnya, kamu klik lanjut. Nah, nanti kelihatan, oh ternyata ada pesanan nih, sabun A sebanyak 200 pieces. Ini bener nggak? Nanti kamu tinggal sesuaikan aja, datangnya itu bener atau enggak jumlahnya. Nah, kalau udah oke, nanti kamu tinggal klik simpan. Nah, ketika nanti kamu proses penerimaan barang ini, nanti ada laporan yang bergerak. Kita lihat dulu. Ini saya tutup dulu ya satu, ini kita tutup. Kita lihat di laporannya. Kita buka di laporan neraca. Nah, nanti kelihatan nih. Oh, ternyata tadi kan kita masih saldonya itu 1 juta nih. 100 juta maaf. Terus nilai persediaan kita udah bertambah 1 juta. Karena tadi kita udah terima barang. Nah, tapi nanti hutang pembelian belum ditagihnya itu jadi 1 juta juga akan bertambah. Karena tadi kan kita baru penerimaan barang aja nih, belum dikasih faktur kan sama supplier. Nah, nanti ini namanya jadinya hutang pembelian belum ditagih. Nanti kalau kamu udah input faktur pembelian, nanti jadinya utang usaha. Jadi nanti naik ke atas dia. Nah, sekarang coba kita cek lagi, kita lanjut. Ini penerimaan barang. Oh, satu lagi laporannya itu kita ada di laporan gudang, kita ada mutasi per barang. Kita bisa lihat. Nah, nanti kelihatan. Oh, ternyata kita ada sabun A. Tadi kan kita saldo awalnya itu 0. Terus kita ada penerimaan dari pemasok A sebanyak 200. Berarti saldo kita sekarang ada 200 nih saldo akhirnya. Jadi nanti bisa ke-track nih semuanya. Nah, terus kita lanjut lagi ke transaksi pembelian. Tadi kan kita udah penerimaan barang. Sekarang kita masuk ke faktur pembelian. Nah, faktur pembelian ini berarti kita udah ditagih nih sama si supplier. Berarti nanti kita tinggal input aja nama supplier itu siapa. Nah, terus nanti kita tinggal ambil dari penerimaan barang. Nanti tinggal kita pilih transaksinya. Kalau udah oke, kamu tinggal klik lanjut. Nah, terus nanti kamu tinggal isi di sini nomor fakturnya. Kamu tinggal isi. Nah, ini adalah nomor faktur yang kamu dapat dari supplier. Nanti kalau nomor faktur yang internal untuk perusahaan, kamu isinya di sini. Di nomor form. Nah, nanti di sini juga kamu ada syarat pembayaran yang bisa kamu ubah nih. Cuma kita nanti pakainya contohnya net 30. Nah, kalau udah oke, ketika tinggal simpan. Nah, kalau udah simpan, nanti di sini laporannya kita dilihat dari neraca. Tadi kan ini masuknya ke hutang pembelian belum ditagih 1 juta ya. Kalau kita refresh, nah nanti dia akan jadi utang usaha senilai 1 juta. Terus nanti kita juga ada laporan utangnya. Kita lihat di faktur belum lunas. Nah, nanti kelihatan kayak gini. Jadi kita ternyata ada utang ke pemasok A, itu kita tanggal transaksinya 12 November. Jatuh temponya tanggal 12 Desember karena tadi kita pilih yang net 30. Itu nanti ada total utangnya itu 1 juta. Kayak gini. Nah, terus gimana caranya kalau kita mau bayar hutang nih ke supplier? Nah, kalau kamu pengen bayar hutang, berarti kita masuk ke fitur yang selanjutnya nih. Fitur yang terakhir, ini kita ada pembayaran pembelian. Berarti kamu masuk ke fitur ini. Nanti kamu tinggal pilih, kamu bayar itu ke pemasok mana, terus kamu bayar itu pakai akun bank apa. Ini kan kita karena ada uangnya di akun bank yang ini, berarti kita pakai yang ini. Terus kita tinggal klik ambil. Nanti kelihatan nih transaksinya. Udah oke, kamu tinggal klik lanjut. Nah, nanti di sini kamu juga bisa bayar itu parsial. Kalau parsial berarti kamu tinggal klik, kamu tinggal edit nominalnya. Contoh kita mau bayar 500.000 dulu nih. Kita klik lanjut. Baru hitung nilai pembayaran. Kalau udah oke, kamu tinggal simpan. Nah, sekarang kita lihat lagi di laporan neracanya yang pertama. Nanti dia akan berubah jadi 500.000, terus nanti saldo banknya juga akan berkurang nih. Dia berkurang 500.000 karena kan tadi kita pakai untuk bayar utang ya. Nah, terus kita lihat di mutasi barang ini nggak ada yang berubah. Kita lihat di faktur belum lunasnya. Tadi kan kita masih 1 juta nih utangnya. Karena kita bayar 500.000, otomatis dia akan berkurang. Jadi sisa 500.000. Kayak gitu. Nah, sekarang kita berarti udah selesai nih untuk transaksi pembelian. Kalau gitu sekarang kita akan praktek untuk transaksi penjualannya.
Transaksi penjualannya itu kan kita nanti pakai Akurat POS ya. Nah, sekarang kita tambahin dulu, kita install dulu nih Akurat POS-nya. Kita masuk ke modul pengaturan, terus pilih fitur Akurat Store. Jadi fitur Akurat Store ini nanti ada Akurat POS. Kamu tinggal klik install. Nanti kamu klik lagi install. Nah, nanti tunggu sebentar. Baru kalau ada notifikasi kayak gini berarti kamu udah berhasil. Kalau kamu klik OK, nanti kamu langsung masuk ke settingan Akurat POS. Nah, ini adalah tampilan untuk settingan Akurat POS. Nah, ini saya ada yang kelupaan. Satu, saya belum masukin karyawannya di sini. Nah, karyawan ini nanti kamu bisa masukin untuk input yang Akurat POS-nya. Jadi nanti user yang untuk input Akurat POS, kamu harus tambahin dulu di fitur karyawan di sini. Nanti kamu tambahin, contoh saya mau nambahin Tri nih. Jabatannya supervisor. Terus saya mau nambahin lagi, satu lagi Bowo. Dia jabatannya kasir. Simpan. Nah, berarti kita ada dua nih. Ada Tri sebagai supervisor dan Bowo sebagai kasir. Nah, nanti kedua karyawan ini kita gunakan untuk user yang akses Akurat POS. Sekarang kita masuk lagi ke settingan settingan Akurat POS-nya. Nah, nanti di settingan ini kita ada beberapa tab yang harus kamu isi. Yang pertama nanti tabnya kayak gini tampilannya. Nanti kamu ditanya nih akun pembayaran itu kamu apa pilihnya. Nah, akun pembayaran ini yang tadi kita udah pilih nih, kita udah buat di awal. Ini kita akan masuk ke kas toko. Berarti nanti kalau ada pembayaran tunai, kamu masuknya ke kas toko. Kayak gitu. Nah, nanti makanya tadi saya sebelum buat ini, kita buat dulu nih. Kayak akun kas dan bank yang buat dipakai untuk penjualan. Nah, nanti kamu bisa gunakan di settingan POS di sini. Nah, terus nanti kita ada pilihan pembulatan transaksi, kamu mau pilih kemana, ke atas atau ke bawah. Ini saya pilih ke bawah, ininya saya pilihnya ratusan. Nah, nanti akan pembulatannya kamu bisa pilih. Ini karena saya nggak buat tadi ya, saya pilihnya tuh nanti pilih yang udah ada tersedia di sini aja. Saya masukkan ke beban di luar usaha lainnya contohnya. Terus kita nanti ada ditanya akun pencatatan selisih, kamu masuknya kemana. Ini saya juga nanti asal aja isinya. Nanti ada pajak transaksi juga. Nah, terus nanti di sini kamu ditanya nih kategori barang. Kamu mau pakai semua kategori atau sebagian kategori aja? Nah, kategori ini nanti yang akan dimunculkan di Akurat POS. Nanti saya pilihnya yang semua kategori aja. Terus nanti gudang stoknya, kamu mau pakai apa untuk transaksi? Saya pakai gudang utama. Nah, nanti kita ada fitur opsional di sini. Nanti ada simpan pesanan sebagai draft, terus nanti juga ada ubah harga jual. Terus nanti juga ada diskon manual nih barang dan transaksi. Dan kemudian nanti ada menggunakan tipe penjualan. Nah, menggunakan tipe penjualan ini mungkin nanti saya akan buat video terpisah. Ini biasanya nanti digunakan kayak di perusahaan resto atau kayak kafe. Nah, nanti biasanya pakai ini. Ini cuma karena di toko grosir saya nggak pakai ini. Nah, terus kita sekarang masuk ke tab yang selanjutnya. Kita masuk ke tab yang kedua. Nanti di sini kamu bisa masukin service charge juga. Ini saya kosongin aja. Saya pilih yang tanpa biaya. Nanti kategori pelanggan ya. Nah, ini tadi yang kategori harga. Yang tadi kita bikin penyesuaian harga. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Terus nanti ada departemen penjualan. Nah, nanti juga kita ada pengecekan stok. Kalau kamu punya multi gudang, nanti kamu masukin di sini nih. Jadi nanti ketika kamu pengen transaksi penjualan, kamu bisa cek stok barangnya. Nanti kelihatan, oh ternyata barang ini ada stoknya di gudang ini. Terus ada di gudang ini. Nah, nanti kelihatan tuh nominal sama nama gudangnya. Nanti kamu bisa tambahin di sini untuk pengecekan stok. Nah, terus kita ada untuk pembatasan stok. Nanti kita ada 3 jenis di sini. Cuma saya pilih yang tidak ada pembatasan aja. Sama nanti ada flow untuk check out pesanan. Nanti kamu ada yang langsung bayar atau kamu nanti prioritas untuk open bill. Nanti bedanya di tombol untuk pembayaran aja. Cuma nanti saya pilihnya yang prioritas langsung bayar di sini. Nah, ini kita udah isi semuanya. Sekarang kita masuk ke tab yang ketiga. Nah, ke tab yang ketiga ini nanti kita masukin daftar karyawan yang untuk akses Akurat POS. Nah, ini kan tadi saya udah tambahin nih daftar karyawan. Nah, nanti fungsinya bisa dipakai di sini. Ya, nanti Tri kita sebagai peran itu kita pakai apa nih? Hak aksesnya. Contoh sebagai supervisor. Nanti dia kebuka semua nih kalau supervisor. Terus nanti satu lagi kita nambahin Bo. Nah, Bo ini nanti sebagai kasir. Nah, nanti kasir itu dia hanya beberapa yang dipakai nih fiturnya. Kayak gitu. Nah, nanti kalau kamu ada hak akses tambahan, kamu tinggal klik tambah peran aja di sini. Nah, nanti kamu bisa buat peran baru. Nah, nanti hak aksesnya kamu bisa tentukan. Nanti kamu tinggal pilih aja. Cuma karena saya nggak pakai ini, saya close aja, saya pakai yang ada. Nah, sekarang kita udah selesai untuk input karyawan yang akan input Akurat POS. Jadi kita tambahin 2 aja di sini. Nah, sekarang kita masuk ke tab yang selanjutnya. Ini kita ada tab untuk pembayaran yang non tunai.
Nah, ini kita tambahin di sini. Kita tipe pembayarannya, kita pilih apa nih? Ada edisi, ada kris, atau non tunai lainnya. Ini saya pilih yang edisi. Terus nama banknya apa? Bank BCA kan tadi kita ya. Kita buat. Nah, nanti akun banknya ditanya nih. Kalau kamu ada transaksi di edisi BCA, kamu masuknya ke akun bank mana? Nah, tadi kita tinggal pilih yang bank BCA toko. Baru kamu lanjut. Sekarang kita masuk ke tab selanjutnya. Ini kita ada untuk template tampilan struknya. Nanti kan kamu bisa koneksi ke printer yang Bluetooth tuh yang kecil. Nah, nanti kamu bisa edit nih di sini template printoutnya. Nah, terus kita masuk yang ke selanjutnya lagi. Ini nanti ada minimal untuk multi device. Ini nanti kayak supermarket contohnya. Jadi dalam satu cabang supermarket itu kan biasanya ada beberapa device untuk kasir ya. Ada beberapa komputer contohnya. Nah, nanti kamu tinggal masukin di sini kamu mau pakai berapa device. Cuma nanti kalau untuk pendalaman device itu dia ada biayanya lagi. Jadi nanti kamu tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, yang terakhir nanti di sini ada untuk nomor transaksinya. Kamu bisa buat juga di sini. Cuma nanti saya nggak akan ubah di sini. Ini udah semua, berarti udah kita isi semua. Baru kita simpan. Nah, nanti kalau kamu udah simpan, kamu akan tampilannya kayak gini. Kamu akan dikasih QR code sama kode outlet. Nah, ini nanti kamu gunakan kalau kamu pengen integrasi dengan Acrobat POS. Nah, sekarang saya coba buka untuk Acrobat POS-nya. Nah, ini adalah tampilan awal untuk Acrobat POS. Jadi ini saya udah berhasil untuk buka Acrobat POS-nya. Nah, tapi Acrobat POS itu kan dia sebenarnya aplikasi kasir yang berbasis Android. Cuma karena untuk kebutuhan demo kali ini, saya tetap bukanya tuh di laptop, tapi saya pakai emulator Android. Nah, tapi nanti kalau kamu pengen pakai Acrobat POS, saran saya tetap pakai device Android aja, jangan pakai emulator. Takutnya nanti kalau kamu pakai emulator, kamu ada beberapa kendala atau nanti lambat ketika akses. Nah, makanya saran saya kamu tetap pakai device Android aja. Jadi nanti supaya lancar. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Jadi nanti untuk tampilan awalnya dia kan kayak gini nih. Kamu ada pilihan untuk hubungkan Acrobat online. Nah, nanti kamu tinggal klik aja. Nah, nanti di sini kamu ditanya nih, kamu mau pakai QR code atau kamu pakai input kode manual. Nah, saya contohnya mau pakai kode aja di sini. Saya salin, baru kita masukin lagi kode manualnya di sini. Nah, nanti kamu tinggal pilih mulai data baru. Nah, ini kita ada proses untuk integrasinya. Nah, ini udah berhasil, kamu tinggal klik lanjutkan. Nah, nanti di sini kelihatan nih penggunanya tuh siapa aja yang akan akses Acrobat POS. Nah, cuma nanti untuk pertama pasti kamu akan diminta untuk membuat PIN. Nah, nanti tampilannya kayak gini nih. Oh, ini ada update, saya close dulu. Nah, ini nanti kalau kamu ada notifikasi kayak gini, kamu tinggal klik buat PIN aja. Nanti kamu tinggal sesuaikan aja PIN-nya, kamu tinggal buat. Ini udah berhasil, baru kita sekarang mulai shift. Kita masukin modalnya dulu, saya salah, maaf, 1 juta aja. Nah, ini udah mau dimulai. Berarti kita nanti tampilan awalnya kayak gini. Jadi nanti kelihatan nih, dia ada nama barangnya itu apa aja, nanti kamu bisa juga semua kategorinya, kamu lihat nih di sini. Terus nanti kamu juga bisa pakai barcode scanner, kamu bisa pakai eksternal, atau kamu bisa pakai kamera handphone atau kamera tablet. Jadi nanti kamu tinggal scan aja. Terus nanti kamu juga ada fitur untuk pencarian barang di sini. Nah, selanjutnya kita ada beberapa fitur di Acrobat POS, tapi dia nggak terlalu banyak fiturnya. Jadi nanti paling kayak untuk pesanan baru, terus nanti ada open bill, ada riwayat penjualan, biaya, pelanggan, karyawan, dan laporan. Nah, paling fitur-fitur ini akan menunjang kamu ketika transaksi penjualan. Oke, kalau gitu kita sekarang langsung praktek aja untuk transaksi penjualannya. Kita contoh ada yang mau beli sabun A nih. Nah, kalau kamu klik sabun A-nya, nanti tampilannya langsung kayak gini. Nanti kamu akan ditanya nih kuantitasnya itu berapa, terus satuannya apa, terus nanti kamu bisa masukin tenaga penjual ini kalau kamu ada salesman-nya. Nanti juga ada diskon sama kamu bisa ubah harga. Nah, yang di paling bawah nanti kamu ada cek stok barang. Nah, ini tadi yang saya bilang kalau kamu ada multi gudang, kamu bisa masukin aja di sini. Jadi nanti kamu bisa ngeliat nih, sabun A ini nanti stoknya itu ada di gudang mana aja. Nanti kelihatan semua, ada gudang A, gudang B, gudang C, itu nanti kuantitasnya juga kelihatan. Nah, sekarang kita balik lagi. Nih kita masuk ke sini. Nah, kan tadi kita juga masukin dia untuk harga grosir ya. Nah, sekarang kita tes untuk harga grosirnya. Ini kan tadi kita yang harga 10.000 tuh untuk kuantitas 1 sampai 50. Cuma tadi ternyata saya salah settingnya. Jadi harusnya kalau dari 1 sampai 50 itu kamu harganya 10.000. Nah, tadi kan saya untuk kuantitas di atas ya.
Nah, itu saya masukinnya 51. Nah, harusnya kamu masukinnya 50. Jadi ketika kamu input 51, itu nanti dia langsung berubah. Cuma ini kan saya tadi karena masukinnya 51, jadi dia 51-nya nggak berubah. Ini dia berubahnya 52 nih. Ya, jadi nanti kita harus ubah dulu, start saya ubah dulu di sini. Saya edit. Nah, kita bisa ubah di sini. Nah, ini tadi saya salah di sini. Ini harusnya kita isinya 50. Dan ini kita isinya 100. Kayak gitu. Nah, ini kita simpan. Nah, di sininya kita sinkronisasi ulang. Nah, sekarang kita mulai lagi. Ini kan kita ada beli barang, contohnya 50 nih, kita tes. Nah, 50 kita masih harganya 10.000. Kalau kita masukin 51, dia harganya berubah jadi 9.000. Terus nanti kalau kita masukin 100, harganya tetap masih 9.000, cuma kalau dia belinya 101, harganya berubah jadi 8.000. Kayak gitu. Jadi nanti enak kalau pakai grosir, kamu langsung berubah nih harganya kalau dia kuantitasnya itu beli banyak. Kayak gitu. Nah, contoh kita mau belinya 101. Nah, nanti juga di sini nominal akan berubah, baru kita simpan. Nanti tampilannya kayak gini. Nah, nanti kalau si customer mau bayar, kamu tinggal klik bayar aja di sini. Kamu akan diarahkan ke halaman pembayaran. Nanti di sini kamu ada pilihan nih, kamu ada tunai, non tunai atau split. Nanti ada 3 pilihan. Nah, contohnya saya mau bayar itu pakai tunai. Contoh uangnya kita ada 810.000 nih customer bayarnya. Nah, kalau klik bayar, nanti kelihatan nih, transaksi berhasil, nanti ada kembalinya itu Rp2.000. Kamu bisa cetak struk atau kamu bisa kirim struk juga. Nah, ini kamu kalau udah selesai, kamu tinggal klik selesai. Nah, ini saya close dulu sebentar. Nah, ini kamu tinggal lihat nih transaksinya beneran masuk di Acrobat Online atau enggak. Nah, saya close. Di daftar laporannya kita lihat. Nah, dia kan bertambah nih, masuk ke kas toko senilai 808.000. Nah, terus nanti ini faktur lunasnya kita close, kita lihat di laporan laba ruginya. Kita lihat di laporan keuangan, kita buka dan tampilkan. Nanti kelihatan, oh ternyata kita ada penjualan 808.000. Ini kita dengan total beban pokoknya itu 505.000, berarti kita punya laba kotor senilai 303.000. Ini karena kita belum catat beban operasional, berarti kita masih kosong di sininya. Berarti laba bersihnya kita masih sama. Nah, terus kan ini kita udah transaksi penjualan ya. Berarti nanti transaksi penjualan itu enak banget dan gampang banget ya inputnya. Nanti semua transaksi yang kamu input di Acrobat POS itu akan masuk ke Acrobat Online. Jadi nanti kalau kamu pengen cek nih, dia di faktur penjualannya juga akan masuk di sini di invoice-nya. Nah, nanti kayak gini. Nanti tadi yang invoice yang kita masukin ya di Acrobat POS. Nah, nanti masuk juga ke sini. Udah gitu nanti kalau kamu input di Acrobat POS, dia akan langsung bentuk laporannya juga otomatis. Kayak gitu. Nah, nanti enak banget. Nah, terus paling saya mau jelasin untuk pencatatan biaya operasional. Ini kan kita masih kosong nih. Gimana caranya kalau kita mau catat biaya operasional? Nanti kita ada modul untuk kas and bank di sini. Kita ada fitur pembayaran. Kamu tinggal klik aja. Nah, nanti kamu ditanya nih, kamu mau bayar itu pakai akun kas atau bank apa? Ini kan tadi karena kita uangnya ada di sini, kita pakai akun bank. Nah, nanti di sini kamu tinggal pilih, kamu mau bayarnya itu apa? Contoh, saya mau bayar beban listrik. Saya mau bayar 100.000. Kita lanjut. Kalau udah oke, kamu tinggal simpan. Nah, nanti kalau kamu lihat lagi di daftar laporannya, di laba rugi, ini kan masih kosong nih beban operasionalnya ya. Kalau kamu refresh, nanti dia akan bertambah. Dia ada beban listrik senilai 100.000. Jadi dari laba kotor yang 303.000 dikurangin biaya operasional, itu jadinya laba bersihnya jadi 203.000. Kayak gitu. Jadi dari kamu pendapatan 800.000, ternyata laba bersihnya cuma 200.000. Jadi enak banget kelihatan nanti semuanya. Nah, mungkin nanti itu aja untuk penjelasan Acrobat POS di toko grosir. Jadi nanti kamu enak banget nih untuk penggunaannya. Jadi nanti di Acrobat Online kamu bisa setting sebagai back office di Acrobat POS. Kamu bisa catat untuk transaksi pembelian, terus nanti kamu bisa kontrol stok juga. Sampai nanti kamu juga bisa buat laporan keuangan. Dan enaknya lagi nanti di Acrobat Online laporannya itu kamu udah dibagi per tabnya masing-masing.
Jadi kamu bisa buat laporan keuangan itu yang tab untuk keuangan, atau untuk tab buku besar, atau kas and bank, piutang, sampai nanti yang paling bawah ini ada banyak. Kita total itu ada lebih dari 200 jenis laporan yang kamu bisa gunakan secara otomatis. Jadi dapat disimpulkan kalau Accurate POS ini adalah jawaban untuk semua masalah yang dihadapi oleh toko grosir. Ini akan membantu kamu meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan Accurate POS, kamu memiliki kontrol penuh atas toko grosirmu. Jika kamu butuh penjelasan lebih lengkap tentang Accurate POS, saya menyediakan fasilitas konsultasi secara gratis. Saat konsultasi, kamu akan dijelaskan tentang fitur-fitur apa aja yang tersedia di Accurate POS, penerapan Accurate POS sesuai dengan kebutuhanmu, sampai nanti kita juga akan membahas atau menyelesaikan masalah apa aja yang terjadi pada pembukaanmu sebelumnya. Tapi gratisnya hanya untuk yang belum berlangganan Accurate Online dan khusus yang menonton video ini. Jika kamu berminat, silakan daftar menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Daftar sekarang karena kuotanya terbatas. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang demo Accurate POS untuk toko grosir. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, kamu bisa langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.